apa masa depan Da Lopez Brother buat kedepannya? Apakah teater yang terakhir Bang Dovi lakukan itu adalah medium paling tepat untuk menyampaikan pesan atau kritik? Jangan ngomong AI ke orang-orang umur 21 tahun ke atas. Ngomong AI ke anak-anak umur 13 tahun sekarang. Their relationship with AI is something that you and I and you and all of us in this room cannot fathom and understand. Selamat datang di Futuristic Podcast dengan gua Chandra Leo dan juga Zeran dari Bukan Manusia Biasa dan juga Dos Guava XR. Kita akan ngajak kamu dari masa kini ke masa depan. Podcast ini bukan cuma untuk kamu dengerin, tapi juga ngebayangin. Welcome. Wow, what an intro. Gila. What is up, Adovi Da Lopez. Podcast ini bukan cuma buat lu dengerin, tapi buat lo ngebayangin. karena lu bisa ngebayangin apa aja untuk muncul di visual ini. Bisa juga gitu. So basically the idea is obrolan kita tuh ngobrolin soal kedepannya kan, which is we're projecting kedepannya ngapain, kita bayangin kedepannya ngapain. So that's the idea of the podcast. Wow, gitu. Nah, karena hari ini Andovi Da Lopez, gue akan disclaimer dulu. Kita nggak akan bahas One Piece TCG dulu. Nggak akan, Jan. Gue kira dia akan berubah jadi One Piece TCG. Ini One Piece TCG akan berubah. Nggak dong, hari ini kita bahas yang lain. Tapi ada exception. Jadi gue akan pajang manga card gue di sini. Gue nggak tahu soal ini ya. Gue nggak tahu. Ya berarti belum tentu sebenarnya kita nggak jadi bahas One Piece TCG, bisa jadi. Fakta menarik, ini harganya 8 jutaan. Enggak, salah bro. Berapa? 15 juta. Wow. Betul loh. Ya, manga card Lu nggak beli. Lu nggak beli. Jadi kita dapat gacha gitu. Kita nyari bersama. Oke. Anyways, mari kita mulai. Ini bisa muncul di sini dong. Teknik ini bisa muncul di sini dong. Bisa bro. Oke, how are you? I'm good. Yes. Sedikit capek, baru balik dari opening Mad for Coffee Bali. Jadi gue landing langsung ke podcast Future. Nama podcast ini apa? Future Podcast. Ini namanya The Future Podcast atau The What Is Up Podcast, The Glek Podcast. Nah, podcastnya Close the Door. Wow. Nah, itu nama podcast kita. Belum pernah dipakai, belum pernah ada yang menggunakan. Jadi kita pakai Close the Door. Fresh and new ya kan. Close the Door. Sorry, itu udah dipakai oleh Deddy Corbuzier. Curhat by Bang Densu. Udah juga. Udah juga. Ini nama podcast ini apa nih? Nama podcast ini? Jujur belum nama yang spesifik. Oke, komentar di bawah apa harusnya nama podcast ini. Bisa jadi. Tapi yang jelas keywordnya futuristic podcast. Itu dia. Iya. Futuristic Your Podcast, FYP. That's broken English barusan. That's very bad. Yes, Andovi. Ya, jadi gue bisa Mad for Coffee Bali, langsung terbang, gue baru mendarat langsung ke sini untuk gue ke rumah dulu tidur untuk siap-siap untuk Thank you so much Bang Dovi. Terima kasih. Thank you so much for coming. Gue sih nggak peduli sebenarnya lu capek. Ya gue akan paksa tetap aja tolong ngobrol hari ini. Tapi gue masih ngobrolin soal Mad for Coffee. Ya, jadi dengar-dengar kan Andovi ini tuh punya cafe Mad for Coffee. Pertama itu di Cipete. Jaksel. Abis itu ada lagi cabang terbaru. Iya. Langsung straight to Bali nih. Sebenarnya Cipete Setiabudi dulu. Oke, Cipete Setiabudi sama satu di Bali sekarang. Di Umalas, di Jalan Bumbak Umalas. Which is karena Mad for Coffee itu vegan, ya kan? Marketnya dong. So far doing okay. So far Mad for Coffee Bali doing okay. Yang baru kita baru grand opening 1 Juni tapi udah operasional 1 bulan. So far it's doing okay. Oke, that's good for you bro. Iya, karena gue tahu lu butuh pemasukan untuk beli kartu-kartu One Piece TCG ini. Ini pembahasannya akan panjang nanti. Sorry, kayaknya untuk episode ini gue bahasnya One Piece TCG doang deh. Masuk dulu. Iya. Kita tahu Andovi Da Lopez itu dari Skinny Indonesian 24. Iya. Oke, pertanyaan pertama gue masih kita sebutan ini segmen What If. Oke, What If. What if gue punya kartu ini? Tahan dulu Bang Do. What if Skinny Indonesian 24 masih ada? Wah, it's a kontennya bakal apa? Jujur ya, gue udah di interview banyak orang. Ini pertama kali gue tanya pertanyaan itu. Dan anehnya yang nanya temen gue sendiri, Chandra. Maksud gue ini gak pernah ada orang nanya what if skin. Aduh, gue juga Chan, the honest answer is I don't know. Kalau masih ada, gak mungkin. Pasti lu punya segelintir atau banyak ide sebenarnya bisa lu posting di betul, YouTube gitu loh. Secara posting konten pasti ada, tapi secara tujuan big picture nggak tahu jujur. Apalagi dengan keadaan konten dan media sekarang. I see. Platformnya ya. Gue nggak tahu big picture ke arah mana. Oke.
Oke. I really don't know. Tapi if Oke. skinny masih ada. At least format konten bakal apa kira-kira? Nah iya, kayak Udah pasti long form. Long form. Oke, we're talking about long form tuh sebenarnya Udah pasti macam-macam. long form. Andovi Iya. tuh pernah buat yang waktu itu dia collab sama gue juga. Iya. Terima kasih Andovi ngajakin kayak tiba-tiba dia bikin YouTube's Got Talent. Iya, Nah, itu iya, kan iya. sebenarnya sebuah format. Sebuah format long form, ya. long form yang Iya. berulang lagi bisa gitu Iya, loh. iya. Fun fact, podcast pertama di Indonesia tuh sebenarnya Andovi di Late Night Nasi Goreng Session. Nasi Goreng. Yes, itu. Iya. Terus Late tadi Nasi juga Goreng. jadi format juga gitu Iya, kan. Nah, iya. what if itu happen sekarang, terjadi sekarang? Dengan entitas skinny. Dengan entes gini, Susah, bakal bikin pertama apa? gue ngobrol sama Kaju dulu ya. Karena kan Oke. segini kan ada gue yang Kaju ya. Iya, udah. Jadi kalau gue sendiri ya, gue bakal mungkin fokus ke long form dan mungkin lebih fokus ke hal lebih dewasa sih, jujur. Oke, dibandingkan yang sebelumnya Jadi ya. mental Iya, iya. health kah? Mungkin, Discussion? mungkin mental health, politics. Tapi mungkin ke arah sana. Seiring dengan perjalanan hidup gua dan Kajo. Maksudnya apapun fase hidup kita ya ikutin. Ya, ya. Oh. Kita, Oke. tapi belum ada playbook yang pasti. Oh kita akan pasti. Tapi yang pasti gue tahu cuma masih long form. Karena oke. the clue is now kalau YouTube is the 1 jam ke atas. Makanya Iya. podcasting works, Iya. long form content works. Tapi I think it's gotta be long form. Kan lu pernah bikin atau ada podcast bareng sama What Is Up Indonesia tuh? Pernah fotonya. ya? Sampai sekarang masih ada di Wiwi. Do you see yourself bikin your own podcast? Itu kan konten Iya. juga buat YouTube. I do want to. Jadi kan I do want to. Don't get me wrong. Apalagi Tapi sekarang trennya gue lagi cooking up something. Cooking gila gue Wih, Gen Z banget anjing. gila. Memasak, Gue boleh swearing gak di sini? Nanti di Boleh, 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 aman, boleh. aman, aman. Bebas, Tapi Bang. gue bakal lagi cooking satu format yang lumayan baru. Nih jadi masalah gini Chan. Nah, Chandra tahu ini kok. Mungkin Zeren nggak tahu ya. Tapi Chandra tahu ini. What is it, bro? Apapun yang gue sama Kajo atau coach dalam kasus ini cooking, it's always early adopter. Oh, ya. Gue ngelakuin satu nih sama tim gue. Tim gue Iya. sama gue lagi formulasi sesuatu lah. Yang gue mau launching mungkin akhir bulan ini atau Ya. whatever. Tergantung kan. Kemungkinan besar nggak akan works. Oke. Tapi Kemungkinan besar 1 tahun kemudian akan works di orang lain. ya. No. Itu curse and blessing gue dan Kajo. Dan by extension Chandra. When we did Late Night Nasi Goreng Session itu tuh 2013. Iya, iya, iya. There was not the time. That was not the ternyata. time. Iya. Turns out. Turns out- Fast forward berapa tahun? But fast forward 4 or 5 years, it turned out to be a thing. Ya. Oke. Salah gue juga, Kajo and I should have kept it gitu kan. Salah gue gak usah blame orang lain blame gue sama Kajo juga. Tapi gue punya feeling what I'm trying to formulate now bakal menjadi tadi di 2025 gak jalan. Tapi di 2026 everyone's gonna this is it. I have a feeling. Tapi gue gak mau ngomongin dulu karena ya gue gak mau ngomongin aja. Iya, ya, karena ya lu nggak bisa tebak. Gue gak sedebak, gue Nggak gak bisa sedebak. nebak resultnya Tapi I'm bakal doing jadi ya something kayak that's gimana. pretty unique dan Oke. di Amerika udah dilakuin. Oke. Udah. Gue adaptasiin dengan cara gue sendiri dengan cara yang beda ya. Cara beda. Oke. Tapi I have a feeling in 2025 gak works, tapi 2026 2027 orang bakal kayak it's gonna work. It's gonna work. Dan akan I know. Iya. dan rencananya akan dilakukan di Sendiri. tahun ini. Di tahun ini. Ya mungkin gini sih Dov ya, biasanya itu gua tahu misalkan lo akan membuat ini whatever it is ya, Iya, gua iya. kan nggak akan spill atau kayak Iya. gimana, tapi gua posisiin apa yang lo bikin itu bakal maksimal. Iya. What will happen is Iya. effort lo yang maksimal ini akan jadi bagus secara produknya, secara Iya. output atau engagementnya mungkin belum. Iya. One day akan ada yang bikin tapi kualitasnya di bawah. Ya, Ngerti nggak? kualitasnya not necessarily di bawah. Oke. Tapi it's just not at the right time. Oh. ngerti, Right, for ngerti, example, ngerti. was MySpace wrong? MySpace was never wrong. Friendster was never wrong. Yeah. Their business model was never wrong. Yeah. But they were just too early. Yeah. Facebook hit it at the right moment. Oke. It just look. I'm not saying I'm Friendster. I'm not saying I'm MySpace. Tapi with content tuh ada umurnya juga. Iya, Ada iya. masanya. Ada masanya. Ada kayak wait a minute. Kayak contoh kayak for me Indofitgram Ah. with Chandra doing his thing, for me it was 2 years too early. Imagine if Chandra did that ketika Vine lagi naik. Ya. Right? There was a time when Mungkin that lebih ke TikTok justru bukan Vine. Sorry, Maksudnya sorry, lebih ke TikTok, ya. Innovate Ground itu rame. Tapi But imagine kalau itu ada di tahun TikTok, rame. Ya. Imagine if Chandra blew up di tahun TikTok. By Chandra I mean the Indofitgram days. Iya. It would have been the right thing at the right time, blowing up at the right Oke. context. Yeah. So blowing up at the right context. Mungkin bukan time ya.
Contextually itu butuh market ready atau enggak, supply ready atau enggak. It's contextual. Iya. Bukan berarti orang-orang setelah Chandra bikin buruk, enggak. Bisa jadi amazing. Cuman tadi before Facebook there was MySpace. Before Zoom there was Skype. Right, there's always the early adapters in the game. Contoh ini. Bisa jadi ini it's too wow untuk 2025. Bisa jadi nanti. Iya, paham. Bisa jadi ini tuh 2026. Ngerti. Karena yang mulai ya, awal yang mulai, oke. Itu the curse of early adopters. The curse of early adopters is the blessing is nggak ada kompetisi. The blessing is unique. Sorry, gue minum air putih dari gelas ini dulu ya. Yes. I get it. Unik di awal, tapi belum tentu ramai ditonton. Betul, belum tentu. Nah, gue ada pertanyaan. Kalau Bang Dovi tahu bahwa apa yang Bang Dovi bakal lakuin itu di 2025 mungkin masih too early, kenapa nggak lakuin di tahun selanjutnya? 2026? Karena that's the juxtaposition. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa. That's the juxtaposisi. Ya, terima kasih. That's the ironic part adalah if nobody does it in 2025. Will that thing ever happen? Itu akan terjadi, bisa nggak terjadi gitu. Jadi it's weird. Look, and I can say this, gue ngomong bukan seakan-akan gue si paling sok. I've had contoh gini. No creator musicals has always been there since tahun 1800-an. But no creator dari YouTube bikin musikal. Setuju. Joe and I did it. Dengan segala resikonya, segala resiko perduitannya, which Chandra tahu. Sekarang menjadi pathway. Sekarang people like Allion made an amazing musical. Pertanyaan gue adalah, will Allion have made it if nobody made it before? I don't know. Ask Allion. Karena udah ada pathway-nya. Iya. Udah ada pathway-nya nih. Udah, bisa. Ternyata kreator bisa bikin musikal. Ibarat tuh kayak gini, Dov. Martir. Harus ada yang martir dulu. Mungkin. Gitu. And you're okay with that position? Sometimes maybe it is who you are as a human being. Right? Sometimes it is who you are as a human being. Mungkin it is the way it is. Dan Chandra in a way juga same. Iya. Sacrifice gitu berarti ya? Mungkin juga. Iya kan? Iya. Kayak udah tahu gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin. That's how the world works. Gue mau ngomongin soal film ya. Gue ngomong ini bukan karena gue ngomong. Gue waktu kemarin di JAF 2024 di JAF di Jogja. Gue ketemu sama orang-orang Starvision. Oke. Bagi yang nggak paham itu young for this. Starvision, gue bikin film YouTubers 2014-2015. Chandra and made all his movies with Joe Taslim and the gang. Yang ngomong ini orang produsernya yang ngomong. Andovi, we were too early. Gue ngomong apa? Gue lagi di JAF lagi doing something else. Gue lagi di JAF lagi doing complete something else. Gue ketemu producer Starvision. Dia ngomong, Andovi, we were too early. YouTubers were just too early. When that guy said itu, ini producer film ya, Starvision gede ya. Iya. Gue suka, were we? Maybe we were. I never thought about it that way. Ya, fenomena itu terjadi. Fenomena kreator membuat film itu dulu kayak what? Padahal sekarang film terbesar everybody and it's great, all the films are great. Yang dari Indonesia berawal dari sebuah segmen atau dari IP podcast, jadi film dan jadi normal. Ini loh, yang film YouTubers literally ada tentang bagaimana gue dan Kaju bikin YouTube. Iya, gue nonton 2014. Iya. Penontonnya sekitar 300,000 penonton, which is okay, tapi nothing. I was there though, I'm honored bro. Yeah. He was also there. Maksudnya, and then Chandra also made films with Joe Taslim and the gang. Maksud gue adalah yang ngomong itu bukan gue. I never thought about it until the producer si Mitu. Mitu ngomong, Andovi we were way too early. Gue kayak holy shit. Tapi it paved the way. Sometimes it's just too early. Gue nggak usah jauh-jauh. Superhero movies. Okay, Chandra knows this. Were there superhero movies before Iron Man? Ada. Were there superheroes movie before the start of Marvel? Ada. Tapi maybe the world was not ready for Marvel happened just at the right time. Iron Man 1 with all the resiko that it took. Iron Man 1 was a risk. Iya. Iron Man 1 was a risk. Karena itu bukan superhero yang terkenal. Maksudnya sebuah superhero yang tiar keberapa lah tiba-tiba jadiin film dan filmnya tidak untuk semua umur tanda kutip saat itu. Dulu orang kok banding bikin superhero film, either Batman, Superman, that's it. Karena it was a known IP. Tiba-tiba lu hire Robert Downey yang back in the day, sekarang he's universally loved. Back in the day semua studio takut. Tapi it just happened at the right time, right place at the right time.
apakah berarti Green Lantern-nya Ryan Reynolds itu buruk? Mungkin secara film, objectively people laugh at Green Lantern Ryan Reynolds. I just think it's before its time. I just think it's before its time. Jadi it's a very unique concept. Iya ya. Kadang-kadang gue masa ini, kadang-kadang orang luar ketika Me Too dari Star Vision ngomongin ke gue cuma kayak, oh iya ya, bukan gue yang ngomong loh. Saya, oh shit, maybe I was just too early. Tapi I don't mind. Some people are just made to be early. Ya, again, tadi gue sempat ngomong kan, gue potong dengan kata-kata that's how the world works. That's how the world works. Selalu akan seperti itu, gitu loh. Fakta yang disampaikan Andovi ini nggak terjadi di Andovi doang gitu loh. Maksudnya ada juga orang-orang lain juga. Banyak juga di gitu. industri-industri lain. Tapi maksud gue ya kita aware akan hal-hal seperti ini. If you wanna do something, ya lu harus siap. Belum tentu nih, walaupun di kepala lu kayak this is gonna be so good, this is gonna be so great apa kita bikin, tapi pas itu keluar belum tentu itu jadi sebuah kesuksesan dan bukan berarti juga itu sebuah kegagalan karena mungkin bener kata Novi belum saatnya gitu. And maybe imagine if I continued late night nasi goreng session. Sampai sekarang gue bakal bikin podcast karena it's a thing, right? Yeah. Is it something that I would enjoy doing? We never know. I might be very great at it. But we never know. Tapi it's just very interesting. I don't see this as a bad thing. I think it's a very interesting thing. Oke. Lu ngerasa tadi kalau misalkan jangan late night nasi goreng session sekarang bisa rame atau potensinya bisa banyak. Tapi konteksnya sekarang itu kan sosial media ya. Sosial media. Nah, pertanyaan gue sekarang what if? What if semua media sosial itu harus dihapus? Lu ngerasa lu bisa tetap survive nggak di sangat sosial bisa. media? Wow. Easy. Ya, kenapa? Karena basic skill dan talenta gue dan Kak Jo, I have to say Kak Jo as well, itu bukan sosial media. Yes. Ya, gue agree. Walaupun hidup dari digital. Sosial media. Kalau gue takut gue nggak mungkin quit YouTube dong. Logika dasar. If I think gue nggak bisa hidup tanpa YouTube, ya gue bakal kayak ya udah. Maksud gue adalah basic kita adalah, I'm not saying we'll be ultra successful, tapi gue tahu gue nggak mungkin tanda kutip, aduh ngapain ya. Oke. That's why gue tanya pertanyaan itu, Dov. Dan di sini bukan berarti gue menanyakan juga. I know the answer already. Tahu, gue tahu dia paham. Buat gue gini, Ran, ini juga buat para penonton juga ya. Kebanyakan content creator itu menjadi sosok mereka sekarang lah, entah followers banyak atau apa, mereka fokusnya tuh hanya di sosial media doang yang dikerjakan, outputnya gitu loh, entah nyari duitnya untuk di sono, entah bekerjanya nyari di sono. Ketika itu nggak ada, udah tuh pasti bingung. Bergantung ya. That's why Andovi ini craft his skill by doing social media content as well, pasti, to improve sesuatu yang dipakai di luar sosial media, which is berakhirnya dia bisa main film, jadi aktor atau jadi talent, atau misalnya luar itu dia bisa produce project sana sini gitu loh. Gue juga posisi akhirnya gue punya production house, ngerti gak? If anything happen with my social media, I still have my production house untuk bikin project-project di luar dari social media yang kebutuhannya bukan untuk sosmed, buat iklan kayak buat short film gitu loh. Nah, gue bawa ini pertanyaan untuk ditanyakan ke lu karena bukan berarti sombong atau apa, tapi gue ngerasa kita berhak untuk menyampaikan itu, gitu loh. Karena kita pengen banget untuk teman-teman semua di sosial media ini, apalagi jadi content creator, itu tetap memikirkan kalau nggak ada sosial media, skenario nya ngapain, gitu loh. Kalau ada sosial media lu ngapain? Bisa nggak? Nah, itu hati-hati karena sosial media you never know, lu bisa tiba-tiba hilang akun lu, bisa tiba-tiba sosial medianya yang turun gitu. Akunnya. Iya, gitu. Jangan pernah tergantung. It's very ironic gue ngomong ini, jangan pernah tergantung sama sosial media. It's very cliche, tapi tergantung pada diri lu sendiri. It's very cliche. Tapi lu tergantung sama apapun skill yang lu punya. Lu punya skill menulis, lu punya skill direct, lu punya skill menggambar. Apapun skill dasar yang lu punya, ya lu asah terus. Oke. Dan ready ya, Bang Dovi. Begitu sosmed nggak ada, besok hilang. Ya ready. Wow. Ready is an easy answer buat Anda. It's an easy answer. Gue ready. Maksudnya, say that karena I know this sounds very sombong. Tapi I rely on. Kalau orang tanya superpower gue apa? Superpower gue adalah gue selalu adaptif terhadap situasi. Dan berisik. Yes, berisik. Terima kasih. Gue selalu adaptif terhadap situasi. Jadi I've always learned to adapt, especially with the AI. And I know the AI question is coming. I know it's gonna come. And we're talking about the future. Tapi sotoy banget dah. Kagak ada. Ada. Kata siapa? Tapi jadi menarik untuk dibahas. If you want to talk about the future, it's inevitable. Tapi gini,
At the end of the day, waktu itu gue pernah nonton siapa gue lupa apa namanya, tapi dia ngomong gini, in the age of AI, yang paling penting tuh apa? Yang paling penting adalah kemampuan lu berpikir. Oke. Ya. I know that sounds so basic, sounds so cliche. Yeah. Tapi ask yourself, emang kita bisa berpikir tanpa sosial media untuk orang-orang yang tergantung dengan sosial media? Itu yang paling, itu yang menakutkan. Iya benar. Wow. Itu sih. Iya. Ya. Social skill ngomong sama orang aja pun, gini deh, Zaran kan, Zaran lu bakal, semoga lu akan interview banyak orang. Amin. Semoga. Kok Dengan gua enggak canda. dong? Kan lu kan ini acara lu. Oh ya. Kan lu- Acara kita, bro. Acara kita. Lu akan lihat kok, mana orang yang bisa ngomong, mana orang yang nggak bisa ngomong. Iya. You'll see. It's very hard for me to explain. You'll see. Yeah. Bukan berarti orang yang bisa ngomong itu penting ya, enggak. Tapi it's a skill untuk bisa ngobrol dan bersosialisasi dan berempati dan Iya. berdiskusi. Setuju. Itu tuh sebuah skill Iya. yang kalau anak muda zaman sekarang kalau fokus hidupnya ini belum tentu bisa. Bukan ini ya, kalau ini Samsung S25 Ultra, HP terbaik di kelasnya. dia Brentet. Samsung S25 Ultra. Coba. Langsung HP terbaik kayak gini. gini. Jadi Nah, gue menambahkan gini, Ran ya. Jadi mungkin ini, again karena Andovi, jadi gue tahu terlalu banyak. So the fact that Andovi di sini ngomong di depan kita dan kita banyak sekali nangkap sesuatu, banyak sekali mendengarkan, berakhirnya ya daripada ngerespon. Karena tadi kan dia kayak wow. Iya. Andovi adalah satu sosok influencer yang beneran off and on cam. What I Oke. can say is that kayak Yeah. the fact that he said things di social media yang bikin orang kayak wah gila, terima kasih Andovi ya udah merubah apa segala macem. Aslinya juga Sama. seperti ini. Gua setiap kali ngobrol yang lebih serius dengan Andovi ya, gue tuh selalu kayak, hah gimana Dov? Gue selalu penasaran, gue selalu pengen tahu lagi. I think itu yang bukan dibutuhkan ya, lebih itu yang menurut gue bonus lah atau baik lah, bukan bonus lah, baik ketika lu sebut diri lu influencer, Beneran influencer ya. you have to be the real influencer ke Yeah. teman-man lu dulu gitu. Betul. Iya. Karena itu yang gue rasain karena Andovi. Gila kayak gua datang di sini sebenarnya mau bully Andovida Lopez, tiba-tiba dia kayak lecture me with all of this shit yang gue setuju banget gitu loh. Apa-apa gue udah bawa mangga card gue nih One Piece TCG kan gitu loh. Gue ngerasa kayak lu tuh kayak barusan datang ke podcast gue kayak attack gue gitu, ngerti enggak? Padahal podcast gue. Nah, karena lu attack gue counter sekarang pakai gam-gam giant ya. Jadi trash satu kartu dulu and then defense 4.000. Dah yang enggak masuk ya. Serangannya enggak masuk ya. Gue masuk ya. ada. Gak bisa, gue harus keluarin gimmick itu guys. Ini kurang aja sih. Jangan itu paling. Tapi you're right. It's interesting. Bukan berarti gue si paling sukses, si paling tahu. Bukan. Iya. Bukan itu. Tapi cuman I just feel like, bener kata Chandra, lu pernah gak sih ketemu orang online dia luar biasa? Online dia luar biasa. Tahu ya. Personanya semua. Pas tuh ketemu offline, lu kayak, hah? Gue Iya, sering. iya. Karena gue etika gue gak mau sebut. Karena gue beretika gue gak mau sebut. Bip aja ya, Ya Bang, gue ya. ketawa gak bisa ngomong juga, tapi gue ketawa. Oke, Iya. oke. Ini online luar biasa. Nah, Ya. offline ya udah nggak buruk. Iya. Tapi kayak Iya. kok lu online sama offline beda banget. Some people ada yang choose to be that way. Nah itu ada lagi wrinkle. Oke. Itu beda lagi, bukan? Ya. Ada orang yang Ya, benar-benar contohnya kayak Bobby. Ya, Bobby kan Ya. bikin persona kan betul. dia kan. Bobby Bobby. Super Cool Band. Super Cool Band. Super Cool Band kan emang created Ya. itu, tapi Bobby asli I know what it is. Shout out to Bobby by the way. Jadi intinya itu ada yang enggak. And you see kok ketika lu diskusi dan ngobrol ketahuan kok. Iya. Itu aja sih. Dan Bang Dovi kan besar dari YouTube. Ya, gue besar dari Skinny YouTube. Nation Ya, 24, gue besar dari YouTube, ya. orang kenal perjalanannya semua Ya. sampai sekarang. Tapi what if? Ya. Ini what if apa nih the what if podcast? Ya. What if? Enggak Oh, enggak usah. jangan. Ya, What, itu buruk. what if udah kayak what is up, jadi kayak gua mau ambil-ambilin di rap gitu loh. Ya. Betul. Jikalau. Jika itu bisa. Jikalau Itu podcast. Kan gua pernah pakai gitu loh. Oke, silakan Bang. What if kalau suatu hari Iya. semua orang lupa kalau Bang Dovi itu pernah viral atau sukses? Ya nggak apa-apa. Gue nggak Fame. Hidup gue nggak tergantung dengan validasi orang lain. Butuh waktu sampai gue sadar di tahap itu. It's fine. It's fine. Butuh waktu. Gue bisa ngomong ini sekarang karena gue udah mendewasa untuk sampai titik ini. Dulu mungkin gue nggak bisa berani untuk ngomong itu. Ya. Bukan berarti gue tidak suka di validasi orang lain. Bukan berarti Iya, ya. Bukan iya. berarti gue suka. Siapa sih yang nggak suka kalau di like, di komen, di view? Semua orang suka. Cuman bukan menjadi kayak kehancuran
anjing gue gak divalidasi sama wah, it's not a thing anymore. Does it hurt? Yes. Tapi anymore. Tapi dulu ya when I was like 24, 25, 26 ketika 2017, 2018, 2019 ya mungkin validasi itu penting. Maksudnya kalau lu melakukan ini semua karena validasi orang lain, lu salah. Ya. Lakuin ini untuk validasi diri sendiri lu. Ya. Validasi orang lain tuh bonus. It's always a bonus. That mindset ya, oke. Lakuin ini karena emang lu mau. Udah itu aja, itu aja. Betul, itu betul banget. Karena gue pengen banget podcast ini ditonton Prabowo dan Gibran. Nah, gue juga pingin. Yes. Gue Situ pengen Karena banget ngomong itu dong. manusia Berarti yang jangan tidak ya. pakai Harusnya, AI akan kalah dengan harusnya kita buat diri kita sendiri dulu ya. Iya, Dari awal gue whatever pengen it is. nonton harusnya jangan ke situ. presiden dan wakil presiden kita. Iya. Oke, buat diri sendiri, fokus. And it Ya. goes, but it's very hard to get to that level. Okay, it's very hard. Ya, Iya, dengan semua popularitas, semua So numbers. Lucunya gini. Gue Canda can say the same thing. Ketika Canda bikin video awal-awal di Tim Tuhan, gue yakin purely 100% you did it because you loved what you did. Iya. Nggak ada pikiran soal ada makan nonton nggak? Iya. It's such an ironic thing di dunia entertainment. Ketika makin membesar, itu hilang, esensi itu hilang. Pada awal-awal gue yakin ketika lu bikin video-video awal-awal dia, tapi video awal gue gak pernah mikir ini nonton siapa. Gue cuma mikir, gue mau bikin ini. Udah. That's it. Ya. Tapi itulah yang sangat aneh dengan dunia entertainment. Once you get big and you're big, ya itu the devil comes out. Wah, kenapa Ya, ini lo harus mengikutin apa yang ramai, apa yang jadi patokan atau masyarakat mau gitu loh. Which is again bukan salah. Bukan nggak salah, gue nggak salah. Tapi lebih kayak the fact that gue mendengar dari barusan dari Andovi, gue ngereflek lagi kayak sampai sekarang, kenapa ya gue kalau bikin konten harus jaga kualitasnya, padahal nggak harus. Iya. Padahal Gitu loh, harus, kayak, betul. why do I need to Harus. keep my Nih, production ngapain value dia pakai this kayak gini? high? Iya. Ngapain? Untuk bikin konten gitu loh. Basicnya ya itu, ya gue mau bikin ini. Cuman karena gue udah lama nih dan begitu terus, terkesannya jadi kayak lu salah kayak gini Chan, lu nggak boleh kayak gini. Why can't I do something yang gue mau gitu, ketimbang yang orang mau, dan itu dicapnya salah gitu loh. Iya, Tapi that's how the world works lagi. Just sad. Kan Canda sempat bikin video tentang Dos Guava nih, yang dia ngomong kayak Anies Prabowo Ganjar pernah berantem di tempat ini. Ya, gitu. Itu lumayan viral kan di TikTok sama Instagram. Terus gue liat komentarnya, gue cuma kayak Kocan lu nggak usah ini Chan, kenapa sih apa? Terus kayak gue cuma kayak Chandra is actually being himself, making this quality is not he's not faking it. Iya. Paham kan? Whether it's right or not for the thing, itu permasalahan kedua, ketiga, beda keempat, lagi. whatever. Ya. Tapi masalahnya adalah beda kalau Chandra hanya mau kualitas karena dia sok mau kualitas. Iya, itu berasa ya. Men, berasa. Iya. Lu nonton video Skyfall dia dari 2011. Lu nonton video itu udah kualitas di zaman itu. Itu udah kualitas di zaman itu. Maksudnya, dan itu it's his identity gitu. Yeah. Identity gue dari awal, video-video awal gue yang naik. Contoh misalkan modus tuh orang tuh kayak itu video komedi. Itu nggak video komedi. Yeah. Itu video premis. Gue nanya, kenapa ketika gue pulang dari India, gue ngomong sama cewek, gue dianggap modus. Semua premis video gue sama Kaju yang bekerja itu kita bertanya. Dan jadi concern pribadi, Ya, keresahan, bukan kayak lagi rame ngomongin apa ya, kayaknya gue jadiin konten dah gitu. Bener. Iya. Dan dapat. It just happened to dapet. Iya. Dan selalu formulanya gue sama Kajo, ketika kita benar-benar peduli dan kita benar-benar care, for some reason or not, it works. Oke. Karena ya intensinya udah. Betul. Iya. Nah, apakah gue upgrade tentu dari video modus dengan video handicap? Iya. Dulu terus gue ketemu Canda, terus gue sama Kajo ketemu Canda kayak anjing Canda level kualitas segini. Iya. Tapi quality as in untuk pure video frame itu bukan DNA gue. It's never been my DNA. Apakah gue bisa belajar untuk lebih membaik? Iya. Tapi bukan DNA gue. DNA gue tuh selalu mempertanyakan, ini kenapa ya? Gue bikin Maverick Coffee, tau gak kenapa? Karena gue mempertanyakan, kenapa kalau orang vegan ke Starbucks beli susu vegan lebih mahal? Iya benar. Add-on nambah. Add-on 20.000 soy. Betul. Why? I never understood this. Gue ketemu sama teman-teman like-minded, gue ngomong, why don't we make coffee that's specially designed for vegans? Iya. Start from question. Semua orang laughed at me in the beginning. Lu gak akan sukses. Sorry bro, karena cabang 3 di Bali. People laughed at it in the beginning. Tuhan, everybody like, this is not gonna work. Is it super successful? Is it printing money? Enggak. Tapi it's stable enough for us to open
a third branch. It's stable enough. Tapi cuma kadang-kadang gue bingung kenapa. Nah, jadi everything I do selalu kayak kenapa ya? Ini kenapa ya? Ini kenapa gue dipanggil modus ketika gue ngomong sama cewek lain? Kenapa negara ini kayak gini? Kayak it's always been something that's DNA gue tuh selalu mempertanyakan. Kenapa A padahal kan bisa B? Itu aja sesimpel itu. Itu formula hidup gue sama Kak Jo. Kenapa A padahal bisa B? Dan tujuannya untuk dijawab. Iya, tujuannya dan jawabannya sebenarnya untuk mengedukasi diri sendiri. Tujuannya untuk dia mencari jawaban. Sebenarnya kebetulan gue lagi mencari jawaban untuk diri sendiri. Gue egois nih. Sebenarnya being a content creator is actually very egoistic. It's actually very selfish, to be honest. Gue lagi melakukan ini untuk help untuk memenuhi ego apapun pribadi ini. Kebetulan dijadiin karya sehingga orang nonton. Iya, paham. Nah itu kalau itu di reverse itu bahaya banget. Bukan berarti itu gak bisa successful. Bukan berarti itu gak bisa successful. Gue guys bawain ya. Kalau lu reverse itu proses dan lu bikin. Gue bikin ini untuk orang lain. Kerja. Ya go for it. Bro, Zeren. Lu mungkin gak tahu. Banyak kreator yang lu gak pernah denger dari zaman gue sama Chandra. Banyak. Oke. Ada namanya survivorship bias. Ada fenomena survivorship bias tentang Perang Dunia Kedua, terus ada plane yang ke-hit, just Google it. Atau ChatGPT atau whatever, TikTok it. Intinya, bias untuk orang-orang yang survive itu di gua sama Chandra itu tinggi. Banyak orang merasa kayak, oh Andovi, Chandra, Joe, dan kawan-kawan, kok gini gitu. Orang lupa, dari ribuan anak di tahun 2011-2013, itu mereka gak pernah kedengeran. Itu survivorship bias loh. Maksudnya gini, banyak yang memposisikan us di posisi bukan era kita lagi, which is gue setuju. Tapi the fact that we're still here, lu bisa ketemu kita di sosial media untuk komentar itu, berarti lu melihat kita masih di sini loh. Karena menurut gue takaran orang sekarang harus top, harus betul. Viral. Ya itulah itu makanya di sini. It's absolute bullshit. Dan ada di zaman kita itu kreator juga banyak juga. Banyak yang lu gak pernah dengar. Sampai sekarang gimana dan di mana gitu. Dan and doesn't mean they're not successful. They just doing their own thing in life. They just doing they have their own business, they have a family. Bukan salah juga mereka. Bukan mereka juga. Gitu. It's okay mereka juga. Seperti itu. Tapi itu dia mindset sekarang tuh kok if you're not viral number one, if you don't, you have failed. Menurut gue itu bullshit, itu absolute bullshit. Kalau lu nggak sukses, itu bullshit. Udah nggak kelihatannya, udah nggak ada, udah nggak gede ya. Ya buat lu anjing. Kalau orang pernah ngomong sama gue, udah nggak kelihatan ya buat lu aja nggak lu aja yang nggak yang satu hal yang mereka nggak sadarkan ketika mereka komentar tuh adalah mereka tuh nggak paham kalau wah tunggu kok gue masih bisa lihat Chandra sekarang ya itu itu sebuah survivorship. Ketika mereka ngeliat dan mungkin bagi kurang ya udah nggak apa-apa ya udah juga gitu loh. Itu sih. Menarik banget sih. That's very interesting ya. Lu makin kenal kan sekarang dengan Andovi kayak gimana? Aslinya this is the real Andovi by the way. Ini di luar dari kamera ini dia kayak gitu juga. Di luar dari kamera dia juga tetap kalah One Piece CG. Di luar dari kamera karena gini, jadi jadi kan dia tadi bilang bahas soal early adopter. Nah Andovi tuh early adopter di One Piece TCG. Dia yang duluan mulai, tapi gua yang jago. Oke, itu intermezzo aja. Ini benar. Dan gua kesal. Ini perang. Nah, silakan kita ke next session. Di sini Zara akan kasih sesuatu. Kita di sini. Bukan di sini. Kita nggak bakal ngomong apa-apa, cerita. Udah. Yes. Oke. Gua yang cerita. Iya. Cerita aja apa yang lo lihat ini. Oke. Siap. Ready? 3, 2, menarik. 1. Bangsat. Kenapa? Ada apa? Itu Malam Minggu Miko episode tetangga baru Karin. Yes. Wow, shit. Anjing gue kurus banget dulu. Fuck. Kenapa? Apa sih itu? Apa? Udah tadi kan Malam Minggu Miko, oke, episode tetangga. Sebelum Novi respon, gue inget ada satu line khasnya. Hai CYI. Lu mau tau gak lain itu datang dari mana? Gue gak bisa ngomong Chin. Itu bener real? Iya. Oke. Lu gak bisa ngomong Chin? Jadi waktu itu kan the word is Chin. Kan zaman dulu, you guys forget. Hi Chin gitu. Hi Chin. Nah, Radit never like the way I said Chin. Kayak it's very aneh. Kayak Chin, kayak bisa Chin, kayak pronunciation. He like it. Kayak salah, terserah lu salahin aja gitu. Dan Chin.
So harusnya kan ngomong Hi Chin, Hi Chin. gitu kan. Wow. Tapi he never liked the way I pronounced it. Never liked it. Radit. Oke. Juga dia ganti aja Ceyein. Iya. How do you feel ngeliat foto itu barusan? Apalagi yang lu rasakan? Gue nostalgia. Tadi masa lu bilang kurus banget. Nostalgia. Tapi gini ya, gue ngeliat ini ya. Sebenarnya ini agak gue balik lagi nggak? Sorry. Iya boleh. Ini gue tuh merasa kayak if somebody told me 10 years ago, ini 2013 12 tahun lalu. 13 tahun lalu. Yo shit. If somebody told me kayak hidup gue akan tetap di dunia entertainment seperti ini, I wouldn't believe it. I wouldn't believe it. Itu juga salah satunya. I wouldn't Maksudnya di sini foto ini juga nunjukin. Izin kita ngobrol gantian ya. Ini 13 tahun lalu, Dov. 13 tahun lalu Sinting. And you still here, Gila Sinting kan. bro. Gila Sinting. So, iya, maksudnya kita nggak perlu ngomong banyak. Justru ini kenapa poinnya biar lu lihat dan ini aja, biar lu ngerasain sendiri. Iya. Lu masih di sini. Ini stage ini stage Lu masih apa? hidup, Iya. masih sehat, masih di sini juga untuk ngomong. Man, you know what I remember about this stage? Iya. I had no money on my own. Yeah, of course I had money from my mom and dad ya. Not a lot. But kalau yang tahu gue tuh middle class banget. Sana pasti tahu. My mom and dad didn't give me a lot of money. Tapi at this point, gue masih inget, gue nggak akan buka karena nggak etis. Gue masih inget gue dibayar berapa untuk ini dan segala macam, untuk nulis mami gini segala macam. And at that point pun gue jadi bahagia. Harusnya ini menjadi introspeksi dan refleksi diri. Kalau di saat-saat gini aja gue udah bahagia ngelakuin ini gitu. Iya. Tanpa ada embel-embel gue dapat A, B, C, D, E, F, G. Maksudnya di saat ini I was happy with life. And I had way much money than I have now at this point. And I was just as happy. Maksudnya itu menjadi introspeksi diri. Kalau just because I know I hate to say this karena bukan berarti nggak penting ya. I'm just saying to me personally, orang nggak bisa attack. People cannot. Orang gue tahu attack nomor satu orang kayak ya gampang lu ngomong gitu kan lu udah punya duit Dov. Pasti kan attack paling gampang gitu kan. Yeah. Maksud gue adalah Tapi kalau attack lu tau masih ngapain dong? itu counter pakai maksud gue specifically in this case di saat itu dengan whatever things I had. So gini, kita ngomong balik ke sukses ya. What success? What's the future? Right. Macam-macam definisi sukses. Orang beda-beda. Keluarganya bahagia bisa sukses. Gua banyak duit bisa sukses. Tapi looking back kayak kalau gue kasih tahu orang ini sekarang di foto ini nih, di CY ini nih, kalau sekarang udah punya rumah sendiri, udah punya mobil, orang ini bakal kayak what? Really? Ya, Andovi ngeliat lo yang sekarang bisa kayak nggak mungkin. Itu bukan Andovi. Paham nggak? Iya. Sedangkan mungkin sekarang gue di titik sekarang, manusia kan it's never enough. Ya. Gue udah punya mobil, punya rumah, what's my next house, what's my next business, what's my next thing. Ya. Tapi kalau gue ngomong ke diri dia di foto ini, si Ceyein anjing ini, gue ngomong ke Ceyein anjing ini kayak Andovi, by 2025 you will have a house, you will have a car. Dia di saat itu bakal kayak no way, really? Paham gak sih? Iya. Dia bakal, gue tahu Andovi di tahun segitu bakal marah, bakal kesel, bakal emosi sama orang yang ngomong barusan. Lu yang barusan ini ngomong. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin karena really with gitu. with the amount of shit I was getting paid. Karena kayak lu bilang di saat itu lu tuh udah kayak I'm on the top sekarang di sini, di sini. Iya. Gue udah happy banget. Gue udah happy banget nih. Anjing gue udah bener-bener gue bakal bener-bener. Gila sih. What a journey. Makanya ini juga menjadi poin penting bagi bukan gue tapi untuk kita semua di sini. Remember ada quote dari Trevor Noah. Jadi Trevor Noah nge-quote dari Buddhist monks gitu. Gini quote-nya. Bukan. Jadi Buddhist sih. Trevor Noah ngomong gini. Oh bukan. Sorry. Ini quote yang gue give it up for Trevor Noah. Trevor Noah juga ngambil dari orang lain. Jadi yaudahlah hidup. The girlfriend or boyfriend yang lu sebel banget sekarang, itu 6 bulan lalu lu mengimpikan dan mengidamkan dia. Remember that? Pacar lu yang mungkin sekarang lu benci atau kayak aduh kenapa sih? Itu dulu 1 tahun sebelumnya lu mimpi, bukan cinta, lu mimpi aduh I wish I was in the same room as her or him. Gila ya. Gila. Iya. Rumah yang lu sekarang komplain karena lu harus bersihin, rusak atapnya, masalah rumah. Dulu lu kayak I wish I had that house. Sometimes you just need to put perspective to your life. Itu sih menurut gue sih. Iya. Sometimes you need just to put perspective in your life. Itu aja sih. Menurut gue yang gue juga pelajarin sekarang ini adalah penting banget untuk kita look back gitu. Penting. Penting banget untuk kita look back dari yang dulu kita itu siapa, gimana dan apa
gitu. Karena ini salah satunya juga kenapa? Karena gue pengen lu ngerasain ya kan apa yang lu rasain ini, karena nanti di hari ini nih, Dov, gue meminta lo request, lo ngomong ke kamera buat 5 tahun lo ke depan. Oh shit. Buat Andovi yang udah di 5 tahun di sana. Time lo mau capsule apa? digital. Andovi Lopez. Belum, nanti belum. Lu terakhir. Gue tau intro gue. Andovi Lopez sebagai champion One Piece TCG. Situ lagi. Runner up championship maksudnya. Oh, runner up. Karena lu champion. Iya, gue per championshipnya. Gitu, nanti ada ya gitu. Gitu. So ya, this is the podcast of looking back and looking at the future juga. Ya, begitu lah kira lebih. Iya. Wah gila sih ini. Tunggu sebentar, tadi gue kedinginan. Immersive ya. Tapi nggak apa, saya gue udah jaket Gear 5 Monkey di Luffy. Suka aja Chandra nggak punya. Chandra nggak punya. Dia tag gue lagi. Oke, ya gue masih ada 4 kartu udah di tangan. Gue keluarin counter 1 lagi sama 1 lagi gam-gam giant. Jalan bangsa. Ini episode yang gue kayaknya gue nggak akan peduli dengan waktunya deh. Kita udah ada timer bodoh kita just stop gitu. Just talk. Ask me anything. Iya. After you left Skinny Indonesian 24, pasti itu jadi something yang sentimental pasti. Dan sekarang jelas Andovi menangis di video itu jelas sentimental. Iya. Dan sekarang Bang Dovi tetap pasti ada Kajo tapi bukan duo lagi nih. Berjalan sendiri dengan journey-nya Andovi Lopez as a person. Apakah kedepannya bakal bikin entitas lagi kayak Skinny Indonesian 24? Gue sekarang pasti akan gue tetap berproyek sama Kajo, udah pasti. Dia kakak gue, mau gak mau gue temu dia setiap Natal sama Pasca, mau gak mau ya. Entitas lagi ya. Mau gak mau. Your brother mau gak mau. Tapi intinya gue sekarang lagi fokus untuk diri sendiri aja. Apapun itu. Ya. Oke, berarti ngebangun IP sendiri. IP sendiri. Nama sendiri. Ya itu aja. Itu fokus gue. Will it work? Siapa tahu itu bukan jalan hidup gue. Siapa tahu ya jalan hidup gue adalah memang gue hanya bisa tanda kutip ya successful kalau bersama kakak gue. Siapa tahu? Oke. Who knows? Tapi I gotta try. Bagian eksperimen ini ya. Bagian if you fail ya udah. Iya, lu udah lewatin baik banget sih. Maksudnya di umur lu berapa sekarang? 31 udah ngelatin banyak banget kan. Bisa dibilang mungkin kehidupan sosial media lu mengambil berapa persen dari 31 ini? Berarti hampir setengah hidup gue berarti. Setengah hidup hampir kan? Setengah ya. Which is berarti sebenarnya nggak banyak. Maksudnya nggak banyak yang di posisi kayak lu yang hidupnya setengah tahunnya diambil untuk kehidupan sosial media. I was 17 gitu. When my face was on YouTube. Jadi wow itu ya makanya experience Andovi pasti banyak banget. Gak cuma soal hidup ya, soal sosial media. I think thank you Dov udah mau sharing ini juga lebih banyak lagi ke banyak orang dan I think you need to share even more, bro. Oke, thank you. Ya, that's why gue ngajakin lu mau nggak jadi pembicara di Creators Club Juli nanti. Itu dia. Tanggal ulang tahun lu? Akhir Juli. 21 Juli bro. Juli. Karena kan Chandra kan 21 Juni sama ulang tahun Kak Jokowi ya. Iya betul. Ini fakta. Perlu di-mention dong. Maksud gue kayak ya udah aja. Berarti lu apa? Juli akhir. Bukan Creators Club. Nggak lu Gemini apa sih gue lupa. Gue tuh antara Gemini atau Cancer. Antara gue Gemini atau Cancer. Jadi gini, fun fact-nya adalah kata nyokap gue itu lahir di tanggal 11 siang tanggal 21 Juni. Literally. Katanya itu pergantian ke Cancer juga. Jadi tapi gue masih ke arah ke Gemini gitu. Nah kalau Pak Jokowi nggak tahu dia lahir kapan gitu kan. Ya lu mention tadi bisa belajar. Gue tahu lahirnya tanggal berapa, jam berapa gue nggak tahu. Ya, you need to share even more bro. Karena gini. Karena ini tuh online banget ya. Semua orang akan nonton ini klipnya kayak tonton fullnya. Mereka kan berasa ini kayak yaudah saya potongan ngobrolan Andovi. Tapi lu ngerasain kan gimana lu ke impact. Gue sampai sekarang masih selalu gue bareng dia tadi ngomong serius kayak gue ngerasa kayak kenapa gue tergerak ya padahal ini Andovi doang gitu tapi it's real gitu. Nah I want you to have that ke orang lebih banyak lagi nanti yang lain. Creators Club yang akan ada di Dos Guava di studio nih. Hopefully ya rencananya di situ. Tolong Dos Guava kasih harga yang menarik dan low price ya Dos Guava ya. Ya gue paham karena gue paham harganya berapa Dos Guava. Semangat. Ya semangat ya. Boleh. Akhir Juli boleh. Lu akhirnya ketemu kan Andovi. Lu jujur gue pengen nanya sama lu, bener gak kerasa gak kayak gue sama Zeren soalnya Ren ini orang gue akan ketemu orang yang dimana dia nge-influence banyak orang di sosial media tapi aslinya lu akan somehow tergerak sendiri. I don't know why tapi akan tergerak sendiri. Nah ini kayak gini. Terima kasih. Itu umur berapa? Sorry umur?
22 tahun. Bro. Wow, bro, sorry gue kira lu 27 28 bro, bukan Iya, lu. nggak apa-apa. Banyak Udah punya yang 2 gitu. anak, sumpah gue kira, tapi ya. Oh iya. Ya, Dov, Banyak yang dua-dua. nggak satu dua orang. Dua. Shit. Banyak Masih. ini ya. Lo, Shout out buat teman-teman produksi gue semua, mereka di 22 juga. Guys, you have a bright future. Ya. Amin. Iya. Wow, 22 Nah, tahun. lu literally bright karena ada lighting dari lu. yes. I think Literally ya. Dan nanti gila lah. Ya, bro. Ini sinting, ini sinting. Ini Bro, sinting. this is next level. Kayak dos gua apa Dos gua apa? XR. Gila. It's a next level stuff, bro. Coba lu berarti 22. 22. Berarti lu lahir 2003. 3. What the? 2003 sidang lagi mau sidang akhir. Lah, lu emang lu masih kuliah di? RSPR. Spear dia. Abang ambil? Markom. Oke. Iya. Dan lu bikin buka manusia biasa? Iya, bikin bukan manusia biasa. Ya, jadi kenapa one of the reason gue ajak dia kayak ini orang belum tahu mau ngapain ke depannya tapi sudah bikin, sudah jalan. Bro, let's do it together lah something gitu loh. Dia selain ini masih ada banyak project lain juga yang BNB gitu. Tapi I wanna collaborate something lah gitu loh yang bisa menemukan gua sama lu, ya lu sama Andovi dan kita ini gitulah. Bro. Sekarang udah ada banyak banget long form content. Either it's a live streaming content atau podcast. Talk show. Pandangan lu gimana tentang long form content yang sekarang ini dan 5 tahun lagi? Kita sudah di era dimana dulu pernah ramenya gini, sekarang udah enggak, terus lagi rame lagi. Apakah ini akan bertahan? Iya. What do you think? Ini pendapat gue bisa salah 100%. Iya. Tapi pendapat gue adalah with the rise of digital technology and AI, selalu bakal ada counter culture. Okay. With the rise of anything, bakal ada counter culture-nya. Apapun itu. Ya, ngerti. Whatever it is. Okay. With the rise of AI and digital whatever, bakal ada counter culture di mana people want human connections. Iya. Bakal lebih pronounce. Guys, ada alasan kenapa padel itu populer. Selain seru dan whatever, olahraga. Padel is an excuse for people to be like, screw your phones, Yuk, and let's play. Right? Orang bakal ngomong, tapi Dov ada olahraga lain, ada basket. Iya, ada basket dan bola whatever. Tapi it's not that. Trust me, the more AI and digital goes crazy, the more people yearn for human connection. So my best bet is, right? My best bet is if I had to put my money where my mouth is, invest in whatever businesses that enhance the human experience. Apapun itu. Oke. Offline show, talk show, comedy show, meet up, whatever it is. Human experience bisa banyak ya, literally bisa banyak. I see, ya. Apapun itu. Right. Jadi gini. Human connection ya. Jadi the fact that kita sekarang masuk ke era AI, dan semuanya akan generated by AI, dikonsume oleh penonton semuanya AI, dan itu bakal rame pasti. Gue yakin bakal rame. Tapi one day itu akan jadi sebuah problem. Kayak we need real human connection. We need real human connection. Setuju. Iya, Setuju jadi banget. mungkin for like this past 1 or 2 years ya, itu bakal rame banget dengan orang pakai AI, jadi semua konsumsi via AI. Iya betul. Tapi pasti ada fatigue-nya, eranya gitu kayak gue harus keluar rumah nih, gue harus do something yang ini nih, itu sih. Kayaknya we need to engage that. Contoh, tadi kan dia ngomong soal live stream sama long form content. Iya. Okay. Let's talk about iShowSpeed. Okay. iShowSpeed is good because he's iShowSpeed. Okay. Not everyone can be iShowSpeed. It takes a certain skill to be iShowSpeed. So let's get that out of the way first. He's amazing. Tapi you know what makes him work? What makes him work is kalau lu lihat iShowSpeed, walaupun gue nonton klip-klipnya doang ya. His ability to make human connections when he's live. Oh iya lagi. Whether it's a joke, bener ya. whether he's joking, whether he's real. Iya bener ya. Gak semua orang bisa bikin that spark of human connection ketika ketemu orang. Nah, his secret sauce isn't in his live streaming. Enggak, live streaming dia adalah alatnya. His secret sauce adalah ketika iShowSpeed ketemu manusia lain. Boom, there's a human connection. Whether it's funny, whether it's lucu, whether it's whatever, that's his secret sauce. Oh, di digitalize aja ya. Jadi waktu itu gue baca dari orang waktu itu ngomong kan, do you think podcast is gonna be a thing? Ada orang yang ngomong gitu. Do you think? Terus ada orang yang jawab gini yang membuka mata gue. Kalau di luar negeri, podcast yang paling gede sekarang of course Joe Rogan Experience. Ada podcast yang namanya Theo Von, kalau kalian tahu. Theo Von itu American comedian. So ada orang ini works, orang tinggi lah di Silicon Valley. Dia ngomong gini, I don't think podcasts are gonna grow bigger, but I believe in people like Theo Von. Maksud dia adalah
Podcast kita nggak tahu limitnya sampai apa. Long form kita nggak tahu limitnya sampai apa. Tapi yang dia percaya adalah si Theo Von-nya, orangnya. Manusianya. Karena this guy has a way in podcast untuk connect. Ada alasan kenapa Joe Rogan is Joe Rogan. Ada alasan guys. Joe Rogan adalah Joe Rogan. Karena Joe Rogan sebelum menjadi podcaster Joe Rogan Experience, dia tuh udah commentate untuk UFC, dia udah Fear Factor. Mungkin anak zaman sekarang ngatur Fear Factor. Mereka host, dia host dia Fear Factor. Dia tuh jam terbang Joe Rogan sama manusia tuh tinggi. Jam terbang sama Dan manusia. itu nggak bisa dibohongin. Iya ya. Nggak bisa dibohongin. Ini contoh paling nyata. Gue ngomong soal Banana. Lu mau belajar sebagaimanapun, jam terbang Banana sebagai reporter itu nggak bisa dikalahin. Ya. Oke, jam She terbang. knows. Dia udah turun lapangan, Dia turun udah turun sampai di level yang ekstrim. Gitu. Udah, jadi Ya. ketika dia ngobrol sama siapapun, lu mau ada AI terbaik di itu, Banana just knows how to push a button. Dan itu pun gue nggak bisa. Gue kayak wah anjing. Gue lumayan mikir. Gue bisa kayak kalau ngomong sama orang gue kayak gue dapet lo. Push a button ya. Banana just itu jam terbang yang nggak bisa dibohongin. Jadi do I believe in the podcast itu? I don't know, but I believe in the human connections dan orang-orang tertentu bisa ngelakuin. Jadi itu. Tapi itu human connection. Apapun itu human connection. Jadi Content Creators Cup tuh gue selalu ngomong ke Chan, ini bagus. It's a great idea. Karena at the end of the day, dulu pas kita gede Chan, what made YouTube gede di creator tahun 2012 sampai 2017 adalah komunitasnya. Iya. Komunitasnya bikin keren. Iya benar. Sampai ada itu fanfest apa segala macam ya. Ya, It's a community. Nggak terlalu besar. Gua aja ketemu sama Chandra karena komunitas. Oh iya. Iya. Itu komunitasnya kuat banget sih pada saat itu. Iya. Karena gue penonton kalian. Iya, jadi di it's umur the SMP. community yang penting. Yes, digitalnya super penting. Yes, of course. Tapi it's the community and it's gonna be more pronounced later on ketika AI makin menggila. Wah itu nggak tahu zaman sekarang aja ada resort di mana orang-orang bayar untuk please bayar gue untuk resort 6 minggu di Amerika. Gue nggak mau sentuh HP. Just to connect with human beings. Itu udah real loh. And people pay a lot of money hanya untuk kayak yuk nggak ada HP yuk. And it's going there. It's gonna go there. It's gonna go there. Iya, bentar Oh, lagi perspektif bakal Jadi gua bisa jadi ada theme park, Ya. ya kan, yang tidak membolehkan Aduh, amin. HP gitu loh. Just because ya lu benar-benar truly experience semuanya lah, coba semuanya gitu loh. Menurut gue board game, card game, mungkin gue selalu bicara soal One Piece TCG, is gonna have a rise. Di luar dari IP-nya One Piece ya, raksasa. Ya, Tapi ya. it's the fact gini, gue bisa main card game lawan Chandra kok ada di OPTCG Sim. Tapi beda man ketika lu lawan Ya, manusia jadi lawan itu manusia. kayak main online, main via online. Tapi it's different. Main lawan live itu beda. There's no way Yeah, to. Padahal di offline lu bisa, di online lu bisa lebih deck lu bisa bagusin, bisa playnya Yeah, lebih yeah. wah. Tapi main offline tuh kayak board games akan lebih hidup menurut gue. Gue counter. I always bet the other side. Gua kan datang ke dunia One Piece TCG ini sekali lagi kan bukan untuk promoin gua yang Yeah. udah champion di flagship beberapa ya, enggak. Tapi gua masuk ke dunia One Piece TCG ini kan gara-gara Andovi. Yeah. Jadi waktu itu dia sebenarnya cuma kayak iseng nyoba, yuk coba main. Tapi justru gua kenapa sekarang suka mainnya adalah karena itu nge-stimulan that human connection yang gak bisa ada di sosial media gitu loh. Game ini lumayan cukup bermain dengan bluffing, hand reading, combat math focus. Intinya lu lihat inilah, ngelihat gerak-gerik si orang ini ngapain gitu loh. Nah itu mau terkesan kita compete ya atau kayak lagi battle, tapi when you win atau kalah gitu kan, so ada rasa seru karena gue berhasil mengalahkan orang nih. Lu berhasil menang real. atau kalah dengan orang. Beda kalau misalkan lu in video games they are NPCs, they are AI enemies gitu loh yang lu bunuh, it's satisfying, Betul. menarik, jadi ya seru, lu naik level apa segala macem, tapi ya gak real. Akan lebih seru memang kalau lu bisa berhasil. Ya gue contohnya ke kawan PCC ya, kayak ngalahin orang langsung gitu loh. Itu seru gitu loh. And after that kita kayak oh gila keren banget. And then we discuss it kayak lu tadi move-nya begini-gini ternyata gini-gini ya. So, itu bikin seru banget So sebenarnya. put your money, if you have money, if you have the metaphorical money ya, ini nggak money asli. Misalnya put your money in anything to do with human connection, sports, board games, community events. Yeah. That's where I think the future is going to be headed. Oke sih. It can be completely wrong. Iya. Tapi ini perspektif yang Amazing. unik menurut gua karena gue jujur ada ketakutan dengan era digital sekarang. Makin digital AI kita makin disconnect nih. Ya. Tapi
serunya dari obrolan ini adalah ternyata justru karena semua orang terdigitalisasi, akan ada saatnya orang itu jenuh dengan counter. It will counter it. Iya. Itu bikin counter. optimis sih jujur. Pemikiran itu. It will counter. Masih kayak ketakutan yang jadinya. Sudah kelihatan sebenarnya walaupun ini case-nya beda ya, COVID itu waktu semuanya digital, ya kan? Udah tuh semuanya benar-benar invested lah ya. Tapi ketika sudahan nih, semua orang udah I need human connection. Gitu. Nah, probably that's the era of AI nanti gitu loh. Orang bakal suka dengan ini semua. Orang bakal suka dengan ini Tapi semua. one day waktu era ini selesai atau ada waktunya istirahat, orang bakal kayak kangen dengan dunia nyata gitu. Oke. Dynamic duo terakhir Bang Dovi sama Bang Jovial, The Lopez Brothers itu musikal ya kemarin teater musikal polarisasi gitu. Apa masa depan The Lopez Brothers buat kedepannya? Apakah teater yang terakhir Bang Dovi lakukan itu adalah medium paling tepat untuk menyampaikan pesan atau kritik? Secara human connection juga. Secara human connection iya. Tapi itu paling format tepat yang enggak? Tapi secara human connection iya. Dan apakah akan apa nih ke depannya karena Lopez Brothers? Seyogianya karya seperti itu ditonton sebaik-baiknya orang. Seyogianya. Kalau sebandungnya Jogja, Bandung. Kalau semarangnya dilanjutin. Gue gak masuk deh, udah sebaliknya. Gue tuh pengen polarisasi, pengen ditunjukin ke banyak orang. And if you watch it, you understand. Canda will understand. Jadi seharusnya itu bisa di videoin dan segala macam. Tapi untuk that, kalau ngomongin secara human connection, nothing beats a live performance. Mau itu musik, mau itu komedi, mau itu dancing, nothing. Nah, I can say it right now. Teater ya? Nothing. Ya intinya live performance. Iya live, maksudnya teater, live. Harus teater kan. Nggak harus teater. Live is just there's, I don't know. Bagi gue ya mungkin ya, again, karena kita generasi bukan, kita milenial tuh generasi transisi. Kita hidup pra-internet dan kita hidup post-internet. Ini generasi gue sama Chandra nih. Kita hidup di mana kita masih ingat ini ada hidup loh sebelum Instagram tuh ada hidup loh. Gue yakin lu nggak inget hidup sebelum Instagram. Gue yakin lu nggak inget. Terakhir paling when you were how old? SD kelas 3 kali. Nah, it's crazy. Gue pakai Instagram, religiously pakai Instagram tuh 19 tahun. Pas udah dewasa, udah dewasa. Udah matang lah. Lu tuh lupa there was a life before. Nah, karena kita ada unique perspective life before internet and post internet. Our generation has a very unique perspective towards this thing. Ya, karena the idea of this human connection yang gue tangkap dari Dovi ya, belum tentu Gen Alpha bisa merasakan. Betul, karena Gen Alpha lahir di dunia digital. Bisa jadi ini normal bagi mereka. Human connection betul. apa tuh? Justru bisa jadi loh. Justru ya betul, ketika dia merasakan human connection jadi nggak aneh. Jadi kayak apa sih kata orang-orang gue butuh human connection? Menurut gue, guys, serem sih. Guys, bagi gue aja sekarang tuh orang-orang ngedate mabar Mobile Legend. Bagi gua itu aneh. Hah? Sama. Wait, what? Ngedate mabar Mobile Legend. So how do you ask a girl kayak? Tapi bagi banyak orang itu udah lazim. Dan siapa gua untuk ngomong ini salah? Bukan, bagi gua emang aneh aja. Sama kayak, paham gak sih? Tapi bagi banyak orang ini lazim dan who am I to say that's wrong? Karena emang udah beda generasi aja. Dan bagi orang kayak gua ngedate Mobile Legend seru kok. Who am I to say itu jelek? Jadi bisa jadi apapun yang gue ngomongin tadi human connection bisa jadi completely salah loh. Kayak bisa jadi the next generation completely doesn't care about it. And it's fair untuk generasi ini nangkapnya beda-beda gitu. Karena mereka nggak merasakan yang kita rasakan waktu sebelum ada sosial media. Mereka nggak tahu tuh era di mana kita nggak bisa ngontak orang lewat sosial media atau ketemu orang lewat online itu nggak ada. Dulu aja kita mau main PS harus misi Adobe ada main PS harus ke rumah temen. Gue ngerasain itu tuh harus ke rumah temen. Nah lu masih ngasih generasi Alpha udah nggak ada, udah out. Z yang muda-muda udah nggak tahu. Mereka dapat semua di digital online. Berarti kalau ditanya Bang Dovi what's next sama Bang Jovi, intinya human connection ya. Itu keywordnya. Benar. Apa yang bakal dibuat formatnya apapun human connection. Human connection apapun itu. Oke. Whatever, gua nggak tahu the exact shape form. I don't know. Tapi it's human connection. Oke. Nah kalau tadi lu bahas itu kan Joe dengan lu kan nextnya. Tapi gue balik lagi ke sini. Gue balik ke sini. Ada nggak motivasi atau spirit mungkin yang lu bawa sampai sekarang justru gara-gara Skin Indonesia 24?
ngasih dampak ke perjalanan Bang Dovi? Mungkin Skin Indonesia 24 datang dari lu. Tapi waktu lu jadi Skin Indonesia 24, you doing all this journey. Yang ke bawah sampai sekarang apanya? Ada nggak? Shit, that's a great question. Ini bagus nih. Gue nggak tahu. I need to think of that. Gue nggak mau ngasal jawab. So itu pertanyaan bagus. Let me just think of that for a bit. Coba kita ngomong pertanyaan lagi dulu. Baru gue. Karena ini itu gue coba ngasih pertanyaan dalam bahasa Thailand. Wakam kuluk khas nilau papai kaluk hap Skin Indonesia 24. Sorry kak, aku kak. Nah, kejawab ya. Singkat ya. Oh, I know. Oke. I know the answer. Karena Thailand ini menguat gue. Skin Indonesia 24 menunjukkan gue bahwa ide seaneh dan segila apapun itu mungkin aja terjadi. Oh iya. Dan bisa. Gue ketawa sih. Oke, spirit itu ya. Bener-bener kayak ide segila apapun, seaneh apapun. Karena kita punya platformnya, kita punya medianya. Bisa aja terjadi gitu. Kita bisa melakukan apapun. Dan itu crazy loh. Guys, dan itu ada aja yang nonton ya waktu itu. Itu gila loh. Mungkin sekarang itu lazim. Ya iyalah. Ya karena udah eranya bikin konten, semuanya buat bebas. Tapi ketika dulu kayak, ini gue mau bikin video tentang matematika. Will people watch this shit? Gue mau bikin video tentang Indomie. Wah itu gila sih. Indomie. Tapi untuk sekarang ya keren bro, ide edgy bro. Sekarang oke. Zaman dulu kayak will this even work? Kayak ngapain sih? Jadi Skin Indonesia 24 gave hope to the illusion. It gave hope to whatever illusion that we have in our mind bahwa oh anjing gue bikin ini bisa ya kayak padahal kayak sebenarnya aneh aja gitu. I think that's the beauty of that freedom di saat itu sih. Karena lu nggak tahu ini hasilnya gimana. We're not talking about ini engagementnya gimana. Waktu itu nggak ada. Dulu tuh nggak ada patokan ini engagement berapa, nggak ada. Kayak nggak ada. Kita bikin aja. Udah diterima atau nggak tahu. Jujur aja bisa jadi orang jadi benci kita atau suka kita whatever it is, tapi ya karena kita punya medianya let's do whatever we want. Itu I kind of miss. Itu jujur I kind of miss with Skin 24. Itu I kind of miss with it. Kayak fuck it bikin aja. I once did a video called tipe-tipe A. Itu ada Andovi juga. Kayak aneh banget. Siapa yang bakal nonton? Tiba-tiba gila sih. Orang tiba-tiba bersin, tiba-tiba siapa yang bakal nonton? Orang bikin video tipe-tipe nih. Tipe-tipe oke lah video tipe-tipe banyak. Tapi tipe-tipe A. Gila. Siapa yang bakal nonton? Lu kalau dulu pitching ini ke produser ini bakal nampar lu. Lu bayangin lu kita ngomong conventional media. Kita ngomong conventional media. Lu zaman dulu tahun 1990 awal 2000-an lu ke TV. Pak saya punya ide, gue produser. Kita bikin video tipe-tipe apa? A. Lu digampar, lu dipecat. Maksudnya tapi kan itu kayak wow, kayak it just gave the possibility to endless gitu. Nah, especially with AI, it's gonna be even more endless. The possibilities. It's gonna be even more endless. Apa ya? You You never reach know. the impossible nanti. You never know. Seharusnya ya, iya. You never know. It's crazy. Listen, there's many things I don't like about AI for sure. I don't want to talk about it karena itu panjang. Kita bisa 3 jam ngomong ini. Tapi the possibilities are endless. It's so endless. It's scary. Itu. It's so endless. It's scary. It's scary ya. Kita ngobrolin waktu itu kan waktu muncul fiturnya. Sebenarnya jawabannya nggak sesimpel ini, tapi kayak ada jawabannya gitu loh. Bukan tinggal juga, I don't want to say tinggal. This AI usage ini tidak bisa buat semua orang, udah gitu loh. Hanya untuk orang yang bisa berpikir jelas atau jernih gitu loh, baru bisa pakai. Kritis, So they have to know the fundamental first untuk pakai itu untuk apa. Dan ya udah, tapi it's very scary karena bakal ada orang yang I wanna do this for something evil. Udah pasti. Gampang banget. Gampang. Terlalu gampang. Bang Dovi, gue mau balik ke popularitas sebenarnya. Oke, boleh. Kalau tadi mungkin kita tahu bahwa meaningnya popularitas dari Bang Dovi apa. Tapi what do you learn? Apa yang Bang Dovi pelajarin dari popularitas itu sendiri? Dari having fame. Damn, gini. Gila pertanyaan bagus, kita gokil. Bro. Gini, ibaratnya gini. Untuk menjawab pertanyaan itu, gue harus kasih thought experiment. Oke. Thought eksperimen gue adalah gini. If I had the same thing that I had today, tapi no popularitas, how would I feel about it? And the answer is totally okay. Will I miss some aspects of it? Tentu. Tapi kalau lu tanya gue,
lu hilang nih semua popularitas lu hari ini tiba-tiba go. It's fine. Jadi kalau gue bisa memikirkan itu untuk menjawab pertanyaan lu, berarti the next logical question is popularitas bagi gue bagi apa? I think bahasanya bukan overrated. Bukan, gue gak mau ngomong kayak boy popularity so overrated bro. Enggak. Bahasanya adalah popularity is a demon that everybody has to struggle with to each own. Wow. Dan demonnya tuh beda-beda. It's a miracle bahwa gue mulai tanda kutip populer di umur 17-18 tahun. Dan sampai sekarang mental gue masih oke. Relatively oke. It's an absolute miracle karena studies have shown banyak child stars yang hancur. Ya. Gue bukan child stars yang dari umur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tahun ya. Gue dari umur 17 tahun udah ada orang tahu gue. It's an absolute miracle kalau gue gak agak gila di kepala gue. In that sense. In that sense. It's scary. Popularity is scary because sometimes you feel like you can do anything you want in life. And terkadang gue berterima kasih ke circle gue, orang tua gue untuk mengingatkan gue bahwa ini semua tuh gak penting. Popularity is not it's nice, it's very nice, don't get me wrong. Tapi it's not like gak penting. Setuju gak kalau skill yang harus dimilikin kalau punya popularitas berarti self control? Self awareness. Self awareness. Bukan self control. Oke. Karena ada demon kan? Kayak bisa nguasain. Self awareness as in Gini. Kayak lu bisa dibawa kemana aja. Self awareness tuh ibaratnya gini. Lu tuh harus sadar bahwa ini semua tuh ini ngomong sangat filosofis ya. It's very fleeting. Gue gak tau fleeting bahasa Indonesia apa. Fleeting. It's very fleeting. F-L-E-E-T-I-N-G. Yeah. Fleeting bahasa Indonesia. kabur, ting itu, ayo ting kabur. It's very fleeting. This can go away in any second. Once you realize that, it puts you in a perspective bahwa ya udah. Ya ngerti. Jadi Gimana? Jadi kayak lu tahu sulit untuk nge-build sesuatu ini which is popularity, lu harus kerja keras untuk nyampe sini, lu akan mendapatkan juga hasil dari sini, tapi ini bisa jadi sesuatu yang sebenarnya langsung bisa hilang. Ya. Tapi beda kalau misalkan lu bikin bisnis ya kan, bisnis kan lu maintain semuanya akhirnya bisa jalan sendiri, udah lu bisa lepas, bisa pelan-pelan juga mungkin. Nah, ironis ya ketika lu tahu kita bakal hilang, this fleeting, justru lu makin grounded. Oke. Itu ironis ya ketika lu tahu ini semua bisa hilang. Justru lu kayak yaudah gue terima. Makanya awareness ya berarti. Awareness itu penting banget. Bukan berarti have the best self awareness ya. Kadang-kadang gue juga akan hilang self awareness gue. Tapi at least gue tetap kayak oke, gue lu self aware kok. Dan nih, untuk menjaga itu lu butuh orang-orang inner circle lu yang keren. Karena kalau inner circle lu yes man semua, hancur seperti negara ini. Jadi kalau inner circle lu orang-orang yang nggak berani. Kalau inner circle lu orang-orang yang nggak berani ngomong ke lu bahwa lu salah. Ego yang nguasain ya. Hancur seperti negara ini. Gue cuma ngomong itu dong. Gue gak usah ngomong banyak, tapi itulah. Agree. Gokil sih, berarti support system tuh punya. Penting banget. Punya maksudnya peran gini ya, penting banget. tapi real support system Real ya, maksudnya ada real support system. system yang memang karena seru jadi gue ikut aja, kau karena asik karena menguntungkan jadi gue ikut aja gitu loh. I'm the person yang bisa memvalidasi how this guy itu ngebuat gue selalu mikir soal tindakan gue. Gitu loh, mikir ulang soal tindakan gue. Sadar terus kayak if I do this gue bakal apa, if I do this gue bisa apa, if I do this gue bisa apa gitu loh. Jadi gue mempertanyakan balik, bukan meragukan ya. Iya bukan meragukan. Gue gak pengen ragu. Saya bertanya lagi. Iya. Tapi it's very important. Dan kita beruntung kita punya support system yang bagus. Banyak orang gak punya support system yang bagus. That's true. Banyak orang gak punya itu dan itu kasihan. Gue kasihan jujur sama orang kayak gitu. Berarti true blessing tuh circle ya sebenarnya. Iya, keluarga. Man, having two good or one good parent is the most underrated thing. Kalau lu punya one or two good parents, ideally two, lu udah privilege, man. Lu udah posisi privilege, jujur banget. Bukan berarti orang yang gak punya good parents gak bisa make it. Again, selalu orang ngomong gitu, wah Novi bilang. Banyak orang sukses yang yatim piatu tuh banyak. But I'm just saying, they had to work so much harder. Untuk kan kita tuh sadar privilege. Gue sadar privilege gue punya dua orang tua yang hebat, yang baik. Itu gue sadar itu gitu. Nggak banyak orang tuh punya kayak gitu. Nggak banyak orang punya. Ben, ini Canda tahu ini. Canda tahu ini banget karena Canda tahu nyokap gue. Nyokap gue itu
Kalau nih? Kajo dan gue beli apa-apa, gue tuh nggak pernah posting di Instastory, nggak pernah. Oke. Oke. Maksudnya beli apa-apa yang by value ya. Bukan karena gue takut nyokap gue bakal ngomong apa-apa. Tapi nyokap gue juga tahu kok gue sama Kajo gak bakal posting. Tapi nyokap gue selalu ngomong, Andovi, Joe, ingat, banyak orang di negara ini gak bisa makan. Oke. Just remember that. Iya. Nah, betapa banyak orang tua yang ngomong gitu ke anaknya yang sukses. Iya. Nggak tahu. We don't Nggak tahu, bisa aja ada orang tua kayak, lu sukses, Iya. go ahead, enjoy it, tunjukkan ke dunia kalau lu sukses. Nyokap gue the other way around. Ingat, mama selalu bahagia sama apa yang kamu sama Kajo lakukan. Tapi ingat Anovi, berapa banyak di orang Indonesia yang tidak bisa makan. Oh, Dan gila itu sih. butuh perspektif orang tua. Gue tanpa nyokap gue ngomong itu gue udah sadar. Iya, tapi tapi- it's so much better when value itu udah dari kecil udah ditanamin sama nyokap bokap gitu. Jadi itu penting loh. Gue tuh sangat beruntung punya nyokap kayak gitu. Sangat beruntung. Gila. Ya, dan Andovi selalu ngomong juga kayak gue beruntung banget punya teman kayak Chandra Leo. Ya, itu apalagi sih. Gitu terus. Betul. Amin ya Ya, udah. Terus kalau ada Ya, Chandra Leo, lucky me. Chandra Leo. Dasar. It's been how long now, Dov? Berarti? Wah, jadi udah lama. Gua Kita ketemu ketemu lu 2013. 2013. 2012 ya? Gue lupa. 2012. 2012 akhir. Gokil. Tapi 2012 akhir gue masih ingat. Sampai sekarang masih Masih. gokil. Through all the ups and downs ya. Mahal tuh. Iya, iya. Masih banyak ups and downs. Pertemanan. Lebih ke ups gue ketika gue kalahin dia ya. Ups gue banyak di situ. Ya, Kalahin maksudnya dia that's di- the one of the fact juga kayak gue dari lu berteman udah lama banget Iya. masih bisa kita main bareng One Piece Ya, TCG itu. loh Iya, sekarang. itu gila. Itu gila, itu mahal. Itu mahal Oh banget. my gosh bro. Itu mahal. Rare tuh, pertemanan yang jangka panjang sih. Itu Ya, rare. gua- Dan lucunya kita bukan teman SMA. Kita bukan Iya, teman bukan teman SMP. sekolah. Kita bukan teman SD. Maksudnya itu loh. Iya. Gue sampai di level kayak Andovi motor demo, oke gue ikut. Nah, Iya, yuk let's go. Gokil sih. Serius? Dia ngajak. The real Saudara. influential ya. Iya, gue mau. Iya. I don't know, that's the connection probably gitu. Iya, Jadi itu kayak. connectionnya. Iya. Nah, karena Bang Dovi sekarang dikenalnya banyak keresahannya di politik kan. Oh, sangat. Ini Speak kita bisa up. ngomong 6 jam soal ini. Iya. Di mana-mana sekarang Bang Dovi dengan karyanya, Iya, iya. sosial medianya, pokoknya kontennya it's about speak up lah Iya, iya, iya. di politik. Menurut Bang Dovi, Iya. di masa depan, apakah ada keresahan selain politik yang itu akan menjadi keresahan Bang Dovi? Jujur ya, gue ngomong jujur Selain ya. politik. AI. Oh, oke. AI. Tim gue Got tahu it, ini. got Tim it, gue tahu got ini. it, Sampai got tiap hari gue ngomong ke mereka soal AI. Got it. Oke. Tapi that's my apalagi bagaimana beberapa politisi memakai AI untuk keuntungan sendiri. Iya. Itu another level ya. Ya, Bu, kalau itu udah dua level jadi satu itu. Iya. Jadi kayak lu concern about politics di Indonesia, Bisa. lu concern about AI. Dan itu pasti akan dipakai. Itu kalau bersatu. Gue ngomong ini sekarang. Sekarang kita syuting ini 4 Juni 2025. Oke. 2029 akan jadi pemilu AI pertama di Indonesia. Gue catat ya. Gue akan ngomong itu. Iya. 2029 ini akan menjadi pertarungan AI antara semua calon. Iya. They will utilize They will AI utilize they will like a they will use it until bitch. dan tadinya mereka akan berantem nih. Siapapun Iya. akan pakai AI untuk pemilu. Yo. Yang hancur siapa? Rakyat. Percaya sama gue. Yang hancur rakyat. Ini akan jadi perang teknologi terbesar di Indonesia berarti ya. If you think 2024 was already fucked up, wait for 2029. Iya. Wow, 2029 will be the Berarti wow. Epic Rap Battle pakai AI saja. Itu dia tahun Ini syuting di bioskop 2009. apa? Politik Iya, iya. there. Ya, menurut gua Oke. the issue of this century is AI. It's AI. Iya. Doesn't mean I'm against it. Isunya apa specifically? No, gue bisa Wah, koreksi isunya itu bukan AI. It's the person who will use AI. That's the issue. problem. Unless we cannot regulate the people using AI, we itu are yang completely fucked. I'm just saying that. Iya. Gue yakin akan diregulasi. Gua yakin akan. Untuk rakyat. Prediksi Bang Dovi apa regulasinya? Regulasinya Yang paling untuk minimal, rakyat. paling Iya, minimal. gue ngomong sekarang ya. Paling Gua ngomong sekarang. minimal, Oke, paling oke. minimal. Jangan lu jujur sama gue ya. Lu 22 tahun, jadi lu Iya, jujur. iya. Lu jujur sama gue. Iya. Pakai ChatGPT? Pakai. Oke. Lu udah mulai pakai ChatGPT untuk hal-hal sehari-hari nggak? Contoh, misalkan ChatGPT gue mau makan di mana? Enggak. Oke. Apa hal sehari-hari yang lu paling pakai untuk ChatGPT? Kenapa? Jujur aja. Sehari-hari. Sehari-hari. Sehari-hari gue biasanya ada ide. Gue biasanya punya approach yang kalau ide tuh gue aneh, drafting berantakan. Nggak apa-apa. Itu ya. Iya. Stop di situ ya. Oke. Gue minta dia buat Oke. elaborasi lah. Lu 22 tahun. Iya. Oke, sekarang bayangin anak umur 13 tahun. Sekarang bayangin. Bayangin anak umur 13 tahun. Iya. Oke. Udah di posisi lu. Iya. Dia akan membuahkan sebuah hubungan yang sangat panjang dengan AI. Iya. Oke. Gue mau 17 tahun. Gue bisa voting. Iya. Ngapain gue mikir? AI, gue voting siapa ya? Aduh, saksi. Oke, sekarang gue tanya, yang punya AI siapa?
Sam Altman dan kawan-kawan. Ya. Lu kira pemimpin politik kita tinggal ngomong ke mereka, bro, I want me to win in Indonesia. Sam Altman ngomong, oke, build a gigafactory in Indonesia. Oke, deal. Setiap kali ada orang ngomong, gua harus vote siapa ya? Write my fucking name. Imagine the amount of young people kita usah jauh-jauh. 2029 kalian semua akan pakai ChatGPT atau sejenisnya untuk nanya, gue voting siapa ya? Potong kuping gue kalau kalian nggak pakai itu. Gue taruhan semua orang di ruangan Gova ini akan tanya ChatGPT atau apapun versi 2009 untuk tanya, gue voting siapa ya? Lu kayak pemimpin kita nggak tahu. Dan di waktu kita udah melakukan itu sudah terorganisir semuanya. Di 2029 udah by design di mana arahnya akan ngomong ke A, B, C. Nah sekarang B tahu dong, oposisi akan tahu dong. Lu kira oposisi kan hanya ngomong ke Sam Altman dan kawan-kawan. Jangan tulis nama dia, tulis nama gua. Perang nih, di atas nih. Yang rugi siapa? Rakyat. Lu ngomong ini seakan-akan kayak lu ngomong ya gue drafting ini. Gue tuh selalu ngomong sama AI, jangan ngomong AI ke orang-orang umur 21 tahun ke atas. Ngomong AI ke anak-anak umur 13 tahun sekarang. Their relationship with AI is something that you and I and you and all of us in this room cannot fathom and understand. Which is my brother sih literally. Their relationship with AI will be something that none of us will understand. They will trust AI way more than anything else in the world. And what's most dangerous is when they ask AI, who do I vote for? Udah selesai. Iya. Oke. Benar. Karena ujungnya di situ ya. Karena Indian decision making untuk generasi berikutnya adalah mereka bukan kita lagi, gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Gue ngomong nggak usah jauh. Again, I'm doing this. I love the possibility of great AI. It's the humans that need to be regulated. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu. Zaman sekarang aja pasangan berantem itu tanya ChatGPT loh. Gue ngapain ya untuk membuat pasangan gue nggak sedih. Mungkin bagi kita lucu-lucu, itu video lucu di Instagram, video lucu di TikTok. Tapi itu nggak melatih kognitif. Itu nggak melatih kognitif. Konseling di situ ya. Kita umur 31 tahun, kita tahu itu bercanda. We understand that we have the emotional capacity from our 30 years of living untuk tahu emosional pacar kita bagaimana dan kita. Bayangin kalau dari umur 13 tahun lu pertama kali pacaran, lu berantem sama cewek lu atau cowok lu tanya AI. Gimana cara gue nendangin cewek atau cowok gue? Dijawab. Pertama what if it becomes a reality? Dan itu we will become a reality. I believe itu akan. We will become a reality di mana AI will become our emotional intermediary. Udah bukan lagi logistik. Which is di mana AI nggak punya itu sebenarnya. Kita butuh kebutuhan jawaban soal masalah emosional ke sesuatu yang sebenarnya tidak bisa engage soal emosional. And that's gonna fuck up the next generation. Gitu. Kayak gue tuh pernah nyoba mau cari lawakan lewat AI gitu loh, just to know aja bisa nggak sih orang kasih jokes yang lucu. Ya itu aja nggak bisa gitu loh, karena that's a different thing lagi. Same thing with this. Dan kita tahu yang bahaya yang di bawah kita. Mereka kan kayak ini lazim kita naik ke ChatGPT karena dia yang paling tahu kok, udah canggih. Tapi kan belum tahu itu yang dirasakan si pasangan lotong. I'm not against guys. For all we know ChatGPT, for what we know ChatGPT nggak akan ada 2029. It will become something else. For all we know, it's not it's gonna be something else. By ChatGPT I mean whatever the AI thing is. It's crazy guys. Selalu gue paling benci kalau ngomong orang tentang AI. Selalu ngomong, tapi gue nggak itu kok. Selalu gitu kan. Tapi gue nggak kok. Jangan mikirin lu. Mikir anak umur 9 tahun, mikir anak umur 10 tahun, mikir anak umur 11 tahun, mikir anak umur 12 tahun. Mikirin mereka hancur. Guys, their brains haven't developed yet. That's the whole point. Imagine if their brain development, and guys, what I'm talking about itu nggak bullshit. Udah terlihat sama sosial media. Data udah menunjukkan, especially young women, young girls who use social media, their brains, their insecurity levels, their anxiety itu naik. Ini udah fakta. Dan itu baru dari social media, itu baru dari Instagram. There's a. Udah ada studinya. There's a saying of brain rot. Brain rot content atau itu kan sebuah konten yang sebenarnya lu terhibur tapi lu nggak tahu kenapa terhibur. That's the thing gitu. Kayak the fact that all of this anomali muncul tung sahur dan ini. Coba deh kita tanya ke orang yang ketawakan itu. Kenapa lucu gitu loh. Gue aja sekarang posisi itu kayak wait a minute, bener juga. Itu tuh
kenapa bisa lucu ya gitu loh. Gua tahu dari udah di fase kayak oh ya udah. Iya. It's It's crazy. AI, it's funny, haha. Udah nggak kritis lagi. Iya. Wow, that's dangerous. Ya. Apalagi anak-anak muda itu gue Ya, sampai. Oke. Makanya ketika ada seseorang penting di dunia ini, di negara ini yang pergi ke sekolah-sekolah, banyak orang yang vokal. Banyak orang yang vokal karena what is going on? Iya. Ya. AI penting, setuju. Gua sangat setuju. AI penting, setuju. AI amazing, great. Tapi what can we do to guardrail the humans underneath it? Itu tuh kayak it's a question that bahkan negara maju pun nggak bisa jawab. Bahkan negara-negara maju pun yang IQ-nya bukan 78 karena negara ini tuh nggak bisa jawab. Itu jadi kayak it's crazy that we're going in this route without knowing the consequences. We already know what social media does to young people. We already know. Udah bukan bullshit lagi. We already know. The answer's already there. Menurut itu mental health dan depresi ke anak muda happen just because kalian Gen Z. Yang enggak lah, it happens because kalian semua hidup di dunia dimana lu pas gede, pas gue sama Chandra gede, mau tau gak kita cuma have to worry about siapa? Anjing, anak dari kelas samping kok dia pintar dan ganteng ya? Ya. Aduh, gimana cara gue ngalahin dia? Lu, anjing ada anak di Afrika Selatan pintar dan ganteng ya? Kan lu tahu, Jadi- it's something that Gila. it's something that you know. Lu gimana lu gak depresi? Iya. Gimana Gen Z gak depresi ketika lu dibandingin sama semua anak muda di dunia ini? Sedangkan pas generasi gue sama Chandra, Cuman- kita dibandingin sama RT RW, Iya. temen-temen SMP SMA, Masa lalu tuh cuma di sekomplek doang. sekomplek Udah. doang. Anjing sih. Area ya. Men, ada Iya, jokes kan, iya. ibu-ibu zaman dulu, lihat tuh tetangga masuk S1 masuk Iya. UI. Sekarang lu lihat tuh anak umur 12 tahun di Namibia. Iya, udah iya. masuk Harvard. Iya, itu Gimana nyokap lu gak It's crazy. It's good to care about that, tapi it's unreachable. It's unreachable Lu gak gitu. bisa sebenarnya gitu loh untuk bisa take care of that gitu loh. Orang pada bilang kayak di bercandaan di Iya. anak-anak muda ya, ibu-ibu masalahnya di WhatsApp mulu sama ibu-ibu sekitar nih. That's better dengan elu yang sekarang mikirin yang jauh di sana, which is Lawannya, good iya. ya. Tapi please think realistically, lu Iya. bisa nggak reach Iya. anak di Afrika itu untuk sehat dan hidup lancar gitu loh. Iya. I'm not against Not against it. ketidakpedulian ini ya, enggak, lebih kayak yuk kita aware dengan kapasitas kita as a human being. Benar, itu benar sih. What can we do? What can we adjust? What can we correct? Makanya the great question of the future is AI. That's the great Yeah, yeah, question. okay, And okay. no one knows the answer. Yes, yeah, No, okay. I don't know the answer. You don't know the answer. No one knows the Ya, answer. oke, berarti gini, gua akan set obrolan AI pasti tidak akan pernah berhenti, Nggak bakal akan ada berhenti. lagi, bakal Iya. lanjut lagi. Tapi menurut gua it's good untuk kita bahas ini sedikit di sini as Iya. an awareness juga buat orang lebih banyak nonton. Yang mudah-mudahan pasti orang bisa nangkep lah dari sini, something dari situ. There will be more talks about AI lagi pasti ke Yes. depannya. Udah pasti. Gue mau lu ngundang ada pakar AI di Indonesia, gue lupa banget namanya siapa, tolong tulis komen. Undang. Karena Yes, belum ada yes. orang ngomong sama pakar AI Iya, Indonesia. Iya. Ngomong I think deh. it's very important juga untuk Oh, seru benar-benar banget. expert yang ngomong, Iya, yang ngomong. daripada opini-opini Kita. kita Betul. yang belum tentu valid Bener, atau iya. enggak gitu loh. And I think it's good untuk kita raise awareness Iya. akan hal ini gitu. Paling nggak kita nggak bangun diskusinya kan? Iya, pengen kita bangun diskusinya. Tapi terlebih dari itu gue pengen balik lagi ke sosok Andovi lagi Iya, sebagai iya. penutupnya. Oke, Sekarang, siap, Dov ya. Dov, Ya. gue mau sekarang lu Iya. pikirkan sesuatu Iya. yang akan lu ngomongin ke kamera sekarang. Wah, siap. Ke Andovi Lopez Di 2030. di 2030 ya. Enggak. 5 years from now, Andovi nih lagi nontonin lu. Lu mau ngomong apa sekarang ke dia? Pesan untuk masa depan. Oke, kepada Andovi Lopez champion One Piece TCG. Semoga di 2030 Andovi bahagia dengan siapapun pemimpinnya. 2030 siapapun ya. Semoga you know that you tried your best from 2025 onwards. Bahwa apapun kegagalan yang lu lewati dalam hidup ini adalah bagian dari proses hidup. Bahwa lu tetap staying true to who you are dan tetap berintegritas dalam jalan hidup lu. Semoga lu tetap berteman dengan teman-teman yang asik tentunya. Tetap sayang dengan keluarga dan orang tua dan pasangan dan segalanya. Tapi itu, semoga lu tetap menjaga integritas lu di 2030.